Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, bagaimana jika sebelumnya telah mengambil KPR rumah namun belum paham akan ilmunya, namun seiringnya perlahan waktu itu kita sadar bahwa itu termasuk dalam hal riba, kita berencana ingin take over rumah tersebut kepada orang lain. Dan bagaimana hukum take over tersebut kepada orang lain, dan ketika kita berencana tersebut, orang tua kita berpendapat bahwa jika kita melakukan tersebut, jika ingin membangun rumah ataupun membeli, itu membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit. Jadi berkecambuk di hati kita bahwa kita ingin lepas dari suatu hal yang riba, tapi orang tua kita masih sedikit menentang akan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus Anda syukuri pertama dan utama adalah kegelisahan di hati Anda. Banyak orang melakukan sesuatu yang ada riba nggak gelisah, itu problem dalam dirinya. Anda setiap saat harus bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan kepada Anda kegelisahan. Coba ada orang biasa nggak gelisah, naudzubillah. Anda bersyukur, Allah beri kegelisahan, itu iman di hati Anda. Kemudian setelah itu Anda bisa berkomunikasi dengan yang syariah. Bisa Anda alihkan ke yang syariah, biar yang syariah menyelesaikan, terputus dengan urusan ribanya. Jadi bisa. Sekarang ada lembaga-lembaga keuangan syariah yang bisa mengcover itu semuanya. Jadi Anda sekarang setelah itu berurusan dengan bank syariah. Dan itu biasanya caranya adalah itu semua dibayar oleh bank syariah, dibeli oleh bank syariah, kemudian Anda menyicilnya kepada bank syariah. Itu ada nanti takyif fikihnya, cara mensyariatkannya ada. Biarpun secara zahir mirip-mirip, akan tapi keyakinan itu menjadikan hati Anda tenang. Dan memang antara riba dengan keuntungan yang halal itu secara mata zahir mirip, tapi sesungguhnya ruhnya beda. Sehingga orang Yahudi waktu Nabi melarang riba itu mereka mengatakan, apa-apaan tuh Muhammad bikin aneh-aneh. Innamal bai'u mithli riba. Jual beli kan sama cari untung, riba juga cari untung. Lihat persis, di hari ini pun ada orang yang pengen menyamakan sesuatu yang dikemas syar'i dengan yang tidak syar'i. Sehingga innamal bai'u mithli riba, sama. Orang Yahudi ngomong gitu, apa sih bedanya orang ngambil riba dengan jual beli? Jual beli kan ngambil untung, oh beda. Jadi Anda hijrah nanti pergi ke lembaga keuangan yang syariah untuk menyelesaikan ini, sehingga Anda bisa menyelesaikan dua. Urusan dengan Allah baik, urusan dengan orang tua juga baik, karena tetap caranya sama, hanya bedanya ditangani oleh yang syar'i. Dan kami himbau kepada siapapun, Anda harus punya kekuatan untuk menggiring orang kepada syar'i. Jika sebuah perumahan menjual kepada Anda tidak syar'i, Anda harga tawar dong. Anda jangan beli yang tidak syar'i, saya sampaikan. Justru untuk mendukung syar'i, Anda jangan mau beli perumahan yang tidak pakai syar'i. Saya sampaikan kalau Anda dengar suara ini. Biar apa? Biar gerakan menuju syariah mau. Satu. Yang kedua, jika ada masjid, pondok pesantren minta bantuan kok belum pakai lembaga keuangan yang syar'i, Anda jangan bantu. Kenapa? Dia tidak ada himmah untuk mengangkat syariat. Sebab kalau kita kompak mengedepankan syariah, maka semuanya akan bersyariat. Dan jangan lemah. Makanya kalau ada bantuan kok tidak syar'i, loh apa yang diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan? Oh, tapi kan di bank syariah masih ada kekurangan dan sebagainya. Loh, kalau ada kekurangan kita sempurnakan dong. Paling tidak di situ kita kenalkan dengan cara transaksi yang syar'i dan seterusnya. Kemudian juga ada banyak hal kemaslahatannya kalau dunia lembaga syariat itu. Misalnya apa? Investasinya. Apa? Kalau seandainya harus ada namanya mudharabah atau yang lainnya. Itu adalah misalnya kalau Anda mengambil dana untuk dikembangkan, nggak mungkin dibiarkan di bisnis yang haram kalau lembaga syariah. Jadi di lembaga syariah nanti uang Anda akan diputar sesuatu yang halal. Karena di situ ada yang mantu. Paling tidak ini saja sudah cukup bagi Anda. Coba yang bukan syariah. Ada perusahaan minuman keras segede apapun, kalau pinjam yang penting kan bayarnya, kan begitu. Ya itulah. Jadi kalaupun ada kekurangannya, kami himbau kepada semua kaum muslimin di dalam bank
bank yang non syariah, bank syariah, kalau ada kekurangannya, yuk kita selesaikan bersama. Adapun bank konvensional, harapan kita adalah semuanya setelah itu bergerak melirik kepada syariah. Karena apa? Di Indonesia mayoritas kaum muslimin. Sehingga apa? Lebih indah lagi. Secara batin tenang, di hadapan Allah dapat ridho, bisnis tetap berjalan. Dan satu hal yang perlu Anda hadirkan di hati Anda jangan sombong dengan syariat. Kalau Anda masih melakukan sesuatu yang tidak baik, tinggal Anda banyak istighfar dan menyesali. Tapi jangan menjadikan itu boleh. Oh enggak apa-apa, lah itu Anda kesombongan. Cukup, ya Allah, aku masih di dunia keharaman, ya Allah, ampuni, saya ingin hijrah. Ini. Kemudian yang terakhir, bagi yang memang sudah masuk wilayah syariah, jangan sekali-kali Anda merendahkan saudara kita yang masih di dunia-dunia konvensional. Karena Anda tidak tahu apa yang ada di hati kecilnya. Kita banyak melihat orang menangis, dia ingin hijrah cuman belum bisa. Hanya karena dia disekolahkan oleh lembaga tersebut. Hanya karena terlalu besar uangnya sehingga tidak mudah kalau kita mencabutnya. Macam-macam sebab. Maka Anda pun tidak boleh suudon kepada mereka. Tapi doakan, ya Allah, semoga saudaraku ini segera terentaskan dari dunia konvensional. Lah, harapan kita, yang punya lembaga konvensional, sudah waktunya kita hijrah. Kaum muslimin di Indonesia in mayoritas. Nah, dan ketahuilah bahwa kalau sudah dikemas syariat, non-muslim pun akan nyaman juga. Tapi syariah yang benar ya. Lagi-lagi kalau ada kekurangan dalam dunia syariah ini, tugas kita untuk menyempurnakan bersama. Bukan untuk kita gembosi, apalagi kita lemahkan semangat orang untuk mendukungnya. Paling tidak Anda pertama yang mendukungnya. Sebagai seorang muslim, tanda keimanan di dalam hati Anda. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.